Lo tahu kolam kalau winter es kan beku. Ini bocah naik ke atas tuh es. Tahu-tahu masuk. Buar kita semua panik. Di Chinese New Year inilah gue baru tahu ternyata orang Cina juga mudik. Nah, orang Cina pada mudik, kota gue sepi, termasuk anak-anak kampus yang harus jadi guide gue juga mudik. Dan ini miskom juga, agak ada yang ngasih tahu kalau mereka pada mudik. Dan mereka nggak bisa nampung kita buat dibawa ke kampungnya. Cuman beberapa teman gue dong yang ikut ke kampungnya mereka gitu kan. Tapi gue nggak bisa karena gue cowok dan mostly orang-orang cewek. Yang kampungnya jauh-jauh, ada yang di Harbin, Cina Utara tuh deket Uighur. Terus ada yang di selatan Hong Kong gitu kan. Dan gue kan di Suzhou, Jadi guys, gue tuh ngajar di daerah namanya Suzhou. Suzhou itu dekat sama Shanghai. Suzhou ini adalah campuran antara daerah yang menjaga aksen tradisional, bukan aksen ya, gedung tradisional. Bener-bener mix gitu, ada kayak yang kota banget, tapi ada yang kayak Cina-Cina kuno gitu. Jadi kalau dibilang mirip Jakarta nggak juga ya, Pineng lah ya, Pineng, mirip Pineng. Jadi ada spot-spot heritage-nya gitu lah. Nah, karena ngajari libur, akhirnya gue keliling daerah tempat gue aja nih. Jadi ini namanya Cantang Street. Di sini tuh lo bisa beli souvenir dan oleh-oleh gitu. Terus ini yang gue bilang tadi mirip Pineng, bener-bener gedung-gedung tuanya tuh dijaga. Jadi lo bener-bener berasa kayak ke Cina lagi di masa lalu gitu. Nah, karena lagi Chinese New Year, banyak banget nih gantungan kunci kayak gini. Nah, kalau kalian susurin tuh si Shantang Street, kalian bakal nemu sungai kayak gini. Ini tuh kalau malam cantik banget, lampionnya pada nyala. Tapi karena winter, toko-toko tuh tutup lebih cepet. Jadinya kita cuma bisa nikmatin Shantang Street sampai jam 6 sore. Nah, di sekitar sini tuh ada Suzhou Museum, guys. Di sini kalian bisa belajar tentang ancient China dan juga sejarah kota Suzhou. Nah, untuk mengakhiri hari gue pergi ke sisi modernnya Suzhou. Bener-bener metropolitan banget sih, beda sama sisi tradisionalnya. Di sini tuh lebih banyak gedung-gedung tinggi dan juga hotel-hotel mewah. Nah, buat kalian para umat muslim nggak perlu takut buat nggak sholat Jumat di Cina. Karena di Suzhou sendiri ada komunitas muslimnya gitu, di dekat daerah Silver Plaza. Jadi gue biasanya sholat Jumat di sini. Nah, kira-kira dalam masjidnya kayak gini nih, guys. Nah, terus khotbahnya pakai bahasa apaan, Bu? Ya bahasa Mandarin lah, masa ya bahasa Sunda ya kan? Nah, karena ini daerah komunitas muslim, restoran-restoran di sekitarnya itu menyediakan makanan halal, guys. Menurut gue, makanan halal Cina yang paling recommended sih makanan Cina Utara ya, yaitu sate sapinya nih. Dagingnya tuh lembut, juicy, dan bumbunya kerasa banget. Rasanya tuh asin ke pedas-pedas gitu. Nah, kalau makan sate sapi kurang bikin badan panas, cobain mie ayamnya guys. Kaldunya bener-bener kental dan berasa, dan ayamnya tuh potongannya gede-gede banget. Pas hari H Chinese New Year-nya, justru gue pergi ke Shanghai, karena Suzhou bener-bener udah kayak kota mati. Gak ada orang. Tapi kebalikannya, di Shanghai bener-bener kayak cendol guys. Nah, bedanya sama Chinese New Year di Indonesia, kalau di sana sampai 3 hari tuh bener-bener masih rame kayak gini guys. Orang keluar pada belanja, makan-makan, dan kumpul keluarga. Karena Shanghai kota yang lebih gede, jadi bener-bener ramenya tuh sampai malam guys. Tuh, bisa lihat di belakang gue ya. Tapi enaknya, lo jadi bisa nikmatin lampion. Cocok banget nih buat foto-foto di Instagram. Selain dari toko-toko tradisional dan toko grosirannya, gue juga datang ke daerah Oriental Pearl TV Tower. Di sini kita bisa ngelihat hiruk-pikuk kota Shanghai di pagi hari. Kalau di Jakarta mungkin ini mirip spot cagar budaya Duku Atas kali ya. Habis itu gue pergi ke Shanghai Museum, terus Disney Tower. Habis itu balik lagi deh ke toko grosiran karena gue mau beli oleh-oleh buat keluarga gue. Nah, di Shanghai ini gue sebenarnya sebentar aja karena cuma buat buang waktu nunggu teman-teman gue pada balik mudik. Sekolah kedua itu namanya Chonghe. Nggak kayak sekolah sih ya, lebih ke TPA sebenarnya.
Tapi ya, dan menurut gue ini tidak separah Lishin gitu yang toiletnya nggak jelas. Kalau ini tuh bener-bener lumayan mendingan lah. Nah di Chonghe sama lah programnya, main-main games juga. Ada prakaryanya juga nih guys, cuman karena anak-anaknya lebih dewasa, kita bikinnya tuh storytelling. Kita suruh mereka untuk kerja kelompok, bikin sebuah cerita, lalu masing-masing anak harus ceritain ceritanya sesuai dengan bagiannya. Mereka juga boleh pakai gambar untuk membantu menceritakan ceritanya. 在一个美丽的城市，那里有个农场，农场里有个橘子园。 Nah, lo translate sendiri dah tuh artinya. Basically aktivitasnya sama lah sama kayak Lishin gitu. Cuman yang ngebedain dari Chonghe karena kelasnya bukan kayak sekolah negeri gitu, banyak sport luasnya, kita bisa kayak ada nggak talentnya gitu lah. Gua nari, terus temen gue ada yang main kucing tuh kayak kecapi kalau di Sunda mah ya. Di Chonghe ada insiden boy. Jadi ada bocah nyebur kolam. Nah, kenapa kok nih bocah bisa nyebur kolam? Lo tahu kolam kalau winter es kan, beku. Ini bocah naik ke atas tuh es. Tahu-tahu masuk. Keluar kita semua panik. Ya kan? Gua mau nyebur. Dingin, ya kan? Bukan yang nggak bisa berenang, tapi dingin banget. Nggak kayak lu berenang di Ciamis gitu atau lu berenang di Sukamukti. Kuningan kagak, bener-bener freezing gitu. Tapi apa ya, karena di bocah udah biasa kali ya. Tahu-tahu kita udah panik. Tuh bocah santai aja naik ke atas kolam. Hehehe, ketawa anjir, nyengir masih gembul. Terus basah badan semua. Akhirnya gue bilang, ini kalau gue nyebur nih, gue antangin kali tuh, ditolak angin semua, udah ini minyak air putih kali, balsem, panas-panasin diri, itu dingin banget. Tapi tuh bocah tahu-tahu aja udah biasa kali ya. Ya itulah yang memorable menurut gue di Chonghe gitu ya. Ngajar sih nggak sebegitu memorable. Nah dari Chonghe ngapain bu? Libur lagi. Ini seru nih, karena gue jalan-jalannya di provide sama si Isaacnya kan. Kalau yang sebelumnya ke Shanghai gue serba ngehemat, jadi nggak seru. Gue ke Nanjing. Nanjing itu adalah ibu kota Cina pertama. Oh, seru banget dong. Kayak ibarat kata lu ke Batavia zaman dulu gitu. Di Nanjing gue naik kereta juga. Gue nginep di Airbnb gitu. Nanjing tuh kayak apa ya vibe-nya? Kayak Gotham. Ini gue nggak bohong, kayak Gotham. Nih, gue kasih lihat fotonya. Ini kayak gini nih. Bener-bener tua, terus bersaljunya tebel gitu ya kan. Terus gloomy gitu deh pokoknya kalau Nanjing tuh vibe ya. Di Nanjing ini gue ke kuburannya, gue nggak tahu nih pronunciation gue bener apa enggak. Fathernya China, pendiri pertama China, Sun Yat-sen. Tulisannya sih Sun Yat-sen, dan mungkin kalau pakai aksen baca nggak kayak gitu. Terus di situ wah view-nya gokil banget sih. Gue naik ke atas, dia dikubur tuh kayak di mausoleum yang bener-bener ditaruhnya tuh di atas bukit gitu. Jadi gue naik ke atas, terus gue ngeliat view-nya gitu. Terus di dalamnya ada kayak, lo tau gak sih patungnya Abraham Lincoln tuh di Washington, kayak gitu tuh di dalamnya. Di Sun Yat-sen ini. Dari situ kita ke museum di Nanjing, kayak museum nasionalnya gitu kan. Kalau di Jakarta ada museum gajah, kalau di Nanjing juga ada museum kayak gitu. Nah, museum ini seru karena kita bisa ngeliat sejarah China secara keseluruhan. Terus ada gardennya. Nah, Asia Timur itu terkenal dengan garden. Kayak isinya ada kayak teratai. Jadi kalau di Indonesia kan ngapain ke taman gitu. Kalau di luar negeri justru orang nyari taman gitu buat taman yang bener-bener estetik gitu, taman-taman yang dari kerajaan Cina kuno gitu. Jadi museumnya tuh nggak campuran gitu, ada museum yang tuanya, museum modernnya, masuk ke bagian kayak kastil kunonya China gitu. Di garden ini gue suka banget sih vibe-nya, karena gue lagi jalan di garden nih, salju turun ya kan, terus ada musik kucing, kecapi gitu, anjir. Dan pada situ gue jomblo, Wak. Gila, itu gue kebayang kayak kalau gue bawa pacar kayak sweet banget sih, romantis banget. Kayak orang-orang pada bilang, oh my god, Korea romantis. Menurut gue Cina romantis sih. Menurut gue Cina tuh romantis banget, parah. Nah, habis itu udah baliklah ke Suzhou, udah gabut. Ini miskom lagi bos.
Gue baru tahu ternyata kalau lu project udah selesai lu boleh pulang. Gue nggak tahu. Gue bener-bener ngikut seperti yang ada di brosur 16 Februari. Waduh, gue di Suzhou gabut karena teman-teman gue udah pada mulai kuliah. Nah, karena temen gue udah pada mulai kuliah dan project kita juga udah selesai, akhirnya gue keliling-keliling Suzhou aja sendirian sebelum gue balik lagi ke kampus gue di Malaysia. Segini dulu ya guys cerita dari gue. Nanti gue bakalan share kisah-kisah traveling gue yang lainnya, makanya kalian jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah traveling dari gue ataupun Novi.